إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية وكلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sebelum ke ayat 61 tadi yang tadi kita baca, kemarin ada dua pembahasan di dalam surah Hud, di dalam ayat yang sebelumnya yaitu ayat 58 sampai 60. Ada bahasan kalau nggak salah belum kita baca cepat aja, yaitu tentang kaum Ad dari pandangan atas sudut pandang sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Qaum Ad min mindharit tarikh. Kaum Ad dari sudut pandang sejarah. Birragmi min anna ba'dal mu'arrikhin al-gharbiyyin ka Asbarinkal aradu an yunkiru qissata 'ad min an-nahiyah at-tarikhiyah wa rubbama kana dhalika bisababi 'adami tawaffuri dhikrin lahum fi ghairi al-athar al-islamiyah. Walaupun sebagian ahli sejarah barat seperti Asbarinkal mereka ingin mengingkari kisah kisah Ad ini. Dari segi sejarah kata nggak ada itu. Warubbama kana bisababi adami tawaffuri dzikrin lahum fi ghairi al-athar islamiyah. Mungkin mereka bisa berpendapat seperti itu dikarenakan cerita tentang kaum Ad ini tidak terdapat di literatur mereka selain di literatur Islam. Walam yajiduha fi kutubil ahdil qadim at-Taurah. Mereka juga tidak mendapati kisah kaum Ad ini di kitab perjanjian lama Taurat. Walakin hunaka wathaiq tushiru ila qissati Ad masyhuratun ijmaran bainal Arabi fi zamanil jahiliyah. Akan tetapi di sana terdapat
literatur yang mengisahkan kepada kisah Ad, ya, yang masyhur secara global tapi bainal Arab, di kalangan orang-orang Arab, fi zamanil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa qad dzakarahum syu'ara'ul Arab qabla Islam, para sastrawan Arab sebelum Islam pun sering menyebutkan tentang kaum Ad ini. Wa hatta fil asril jahili kanu yutliquna lafdhal 'adi 'ala al-bina'il 'ali wal qawi nisbatan ila 'ad. Sehingga ya, di masa jahiliyah pun mereka sering melontarkan ucapan-ucapan al-adi, ya. Ini menisbatkan kepada Ad, ya. Kalau mereka menyebut bangunan-bangunan yang tinggi itu disebut ya, binaul adi, ya, bangunan kaum Ad, seperti itu. Wa ya'taqidu ba'dul mu'arrikhin an lafdh 'ad yutlaqu ala qabilatain. Sebagian ahli sejarah meyakini bahwasanya lafaz Ad ini mengacu kepada dua kabilah, ya, dua kabilah. Salah satunya qabilatun kanat taqtitul Hijaz qabla tarikh thumma zalat wa zalat atharuha aidha. Yang pertama adalah kata Ad ini mengacu kepada satu kabilah yang menempati Hijaz. Taqtinu bimakna taskunu, ya. Yang menempati daerah Hijaz sebelum sejarah. Ya, dalam masa prasejarah maksudnya. Tsumma zalat wa zalat atharuha aidan, kemudian itu musnah dan sampai bekas-bekasnya pun musnah, yang enggak ada. Walam yanqul at-tarikhul bashir anha illa asatir la yatma'annu ila sihhatiha. Dan sejarah manusia tidak pernah menukil tentang hal tersebut kecuali hanya dongeng-dongeng saja yang tidak benar, ya. La yatma'annu ila sihhatiha, kebenarannya tidak meyakinkan. Wa at-ta'birul warid fil Qur'an 'ada al-ula isyaratan ila hadhil qabilah. Dan ungkapan yang warid dalam Al-Quran dengan kalimat Ad dan ula, Ad yang pertama maksudnya ialah kabilah ini. Ini yang pertama. Wathaniha, yang kedua, kaum Ad ini mengacu kepada yang kedua ini, yaitu walakin fi zamanit tarikh, akan tetapi di masa sejarah, tadi prasejarah, ya. Wa minal muhtamali ay yakuna fi hudud 700 sanatin qabla miladil Masih. Dan ada kemungkinan ini terjadi pada masa 700 tahun sebelum Masehi, ya, sebelum kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam. Wujida qauman akhirun bismi 'ad, didapati kaum yang lain dengan nama Ad. Qanatul Ahqaf awal Yaman aydan. Mereka menempati daerah Ahqaf, ya, atau Yaman, ya, daerah Yaman sekarang. Wa kana ulaika tiwalan jisaman aqwiya muqtadirin. Konon mereka itu adalah bangsa yang tinggi-tinggi postur tubuhnya, berbadan tegap, ya, kuat, memiliki kemampuan. Walidzalika kanu ya'adduna min muthiril hurub. Dan oleh karena itu juga mereka dianggap sebagai bangsa yang sering mengobarkan peperangan. Ya, karena merasa gagah, merasa kuat seperti itu. Kama annahum kanu minan nahiyatil hadariyah mutamaddinin. Sebagaimana juga mereka dari sisi kemajuan, mereka adalah orang yang mutamaddinin, artinya berpikiran maju gitu, ya. Idh kanat lahum mudunun amirah wa aradi khasbah khadra wa ghabat nadirah. Karena mereka memiliki kota-kota yang makmur, yang ramai, tanah-tanah yang subur, hijau, dan juga hutan-hutan yang masih yang lebat, ya. Hutan-hutan yang menghijau lebat. Kama wusifu fil Quran, sebagaimana mereka disifati dalam Al-Quran, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad ini, ya, kaum yang tidak diciptakan sepertinya di negeri-negeri yang lain.
ya, karena mereka memiliki keistimewaan seperti itu. Walidzalika yaqul ba'd al-mu'arrikhin al-mustashriqin inna 'adan kanat taqtinu fi hudud al-burhut ihda nawahi Hadramut al-Yaman. Oleh karena itu sebagian ahli sejarah barat menyebutkan bahwasanya Ad ini menempati daerah-daerah Burhut, yaitu salah satu bagian dari kota Hadramut, Yaman. Wa ala athil barakin wa jibalin nar allati hawlaha dammaratil katsir min qurahum wa mudunihim wa tafarraqat baqayahum. Oleh karena terjadinya barakin itu gunung meletus, ya. Wa jibalin nar, gunung-gunung yang berapi, ya. Di sekitarnya itu menghancurkan banyak dari kampung mereka dan kota mereka, dan sehingga sisa-sisanya pun bercerai-berai. Ala kulli halin, fa inna haula'il qaum kanu ya'ishuna fi ni'amin wa taraf. Bagaimanapun juga sungguhnya mereka itu adalah kaum yang hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Walakin kama hiya tariqatu aghlabil mutana'imin al-ghafilin was-sukara min athari ni'mah istaghallu qudratahum li dhulmil akharin wa istithmarihim wa isti'marihim. Akan tetapi akan tetapi sebagaimana ini kebiasaan orang yang memiliki kenikmatan dan lalai, mabuk dalam kemewahannya, min atharin ni'mah, oleh karena nikmat tersebut, istaghallu qudratahum li dhulmil akharin. Mereka manfaatkan kemampuan mereka ini bukan bersyukur, tapi untuk li dhulmil akharin, mendolimi orang lain. Wastithmarihim, untuk artinya mengambil hasil dari mereka. Wasti'marihim, dan juga menjajah mereka. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka mengikuti, ya, perintah orang-orang yang jabbar, orang-orang yang sombong lagi menentang. Wa aqarru ibadatal awthan, dan mereka, ya, melakukan penyembahan terhadap berhala. Wa hina da'ahum nabiyuhum Hud alaihi salam bi kulli ma utiya min juhdin wa jiddin liyudhi'a afkarahum bi nushihi wa mawa'idhihi. Ketika Nabi Allah Hud menyuruh mereka dengan segala apa, ya, yang dimilikinya dari berbagai kesungguhan, ya, upaya yang keras untuk menerangi pikiran mereka dengan nasihat-nasihatnya dan mawa'iznya. Wa yutimul hujjata alaihim, dan juga dengan menyempurnakan hujjah, argumen pada mereka. Lam yaktafu bi ihmali hadhihi ad-da'wah fahasb. Mereka tidak hanya mengabaikan seruan ini saja. Bal nahadu li iskati hadha as-sawt an-nayyiri li hadha an-nabiy al-'azim. Bahkan mereka bangkit untuk memadamkan suara yang penuh cahaya ini. Ini suara, ya, dari Nabi yang agung ini. Famarratan nasabuhu ila safahati wal junun. Terkadang mereka menisbatkan Nabi Allah Hud sebagai orang yang bodoh dan gila. Ya, begitu biasa, ya. Orang ketika tidak mau menerima kebenaran dari seseorang yang menyatakan kebenaran, membantahnya tidak bisa, ya, dijelekkan, ya, dibusukkan orang tersebut dengan dibilang orang gila, ya, orang bodoh, orang sesat, dan seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu. Wa marratan haddaduhu bi ghadabi alihatihim, dan terkadang mereka juga mengancam Nabi Allah Hud bahwasanya Tuhan mereka itu marah kepadanya. Walakinnahu waqafa samidan amamahum kal jabali la yakhsha ghadaba haula'il qaumil maghrurin al aqwiya. Akan tetapi Nabi Allah Hud tetap berdiri tegak di hadapan mereka bagaikan gunung yang tidak takut akan murka mereka, murka kaum tersebut yang sombong, yang kuat-kuat tersebut. Hatta istata'a yaktasiba minhum jama'atan
tuqaddaru bi arba'ati alafin wa tahhara qulubahum wa da'ahum ila manahijihi wa aqidatihi. Sehingga Nabi Allah Hud berhasil mendapatkan arti pengikut yang kira-kira itu adalah sekitar 400.000. Ya, 4.000 orang, dan mensucikan hati mereka, mengajak mereka mengikuti manhajnya dan keyakinannya. Lakin baqiyal akharun musirrina ala inadihim wa lajajatihim. Akan tetapi yang lainnya mereka tetap kekeh di dalam pembangkangan dan kekeras kepalaan mereka. Wa akhiran kama sayati fi surat ad-Dariyat wal haqqa wal qamar ghamara mi'sarun syadidun limuddati 7 layalin wa 6 ayyam husuman fa'ata ala qusurihim fadammaraha wa ala ajsadihim faja'alaha ka'awraqil kharif wa farraqaha tafriqa. Akhirnya sebagaimana yang diceritakan dalam surah Ad-Dariyat maupun Al-Haqqah, begitu juga Al-Qamar. Mereka kemudian diliputi oleh angin yang keras, ya. Hembusan angin yang kuat itu selama 8 hari, 7 malam, 6 hari, ya, yang terus menerpa mereka. Itu angin sab'ata ayamin Thamaniyah. wa thamaniyat sab'ata layalin wa thamaniyah. Ini salah ya. Di Al-Qur'an ya 7 hari 8 malam gitu. 8 malam 7 hari gitu ya. Sab'ata ayamin wa thamaniyat. Husuman. Bukan sita di sini ya. Ya, seminggu itulah 8 malam 7 hari 8 malam gitu. Ya. Itu menghancurkan istana-istana mereka, juga bukan saja istilahnya tapi tubuh-tubuh mereka itu Allah jadikan seperti pohon-pohon ya, yang rontok ya. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah gitu. Bagaikan pongkol-pongkol kurma yang kopong seperti itu, yang hancur. Jadi mereka itu yang terkenal dengan badannya kuat, besar-besar, ya. Allah hancurkan dengan makhluk Allah yang halus, lembut, angin. Ya, tapi begitu Allah azab mereka dengan angin, maka angin datang dengan kekuatan yang dahsyat. Walaupun nampaknya lembut, ya, tapi bisa menghancurkan yang keras. Walakinnahu dan alaihissalam kana qad ab'ada al-mu'minin an haula'i wa najjahum minal adzab. Akan tetapi Nabi Allah Hud sudah menjauhkan kaum mukminin, memisahkan dari mereka dan menyelamatkan dari azab. Wa asbahat hayatu ulaikal qaum wa masirhum darsan kabiran wa ibratan likullil jababirati wal ananiyin. Dan kehidupan kaum tersebut menjadi pelajaran. Ya, bagaimana kesudahan kaum tersebut dan kehidupan mereka menjadi pelajaran yang besar bagi setiap orang-orang yang sombong dan egois. Pembahasan yang kedua, al-la'nud da'im ala abadi ala 'ad. Jadi tadi yang pertama tadi, pembahasan pertama menunjukkan kaum Ad itu yang lebih kuat ya menempati daerah Hadramut ya. Hingga sekarang sering ada orang ziarah ke Ahqaf. Kalau Ahqaf itu ziarah kuburannya Nabi Allah Hud ya, dari sana. Al-la'nun yang kedua, al-la'nud daim al-abadi ala 'ad. Laknat yang terus-menerus, yang kekal kepada kaum Ad. Hadha at-ta'bir wa ma syabahu warada fi ayatin muta'addidatin min al-Qur'an al-Karim fi sya'ni umamin mukhtalifah. Ungkapan yang seperti ini dan yang serupa dengan ini telah datang di dalam berbagai ayat dalam Al-Qur'an ya, tentang kaum-kaum yang bermacam-macam, umat-umat yang bermacam-macam. Haitsu yaqulu Allah subhanahu ba'da dzikri ahwalihim, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah menceritakan kondisi mereka, kama fi surati Hud, sebagaimana dalam surah Hud ayat 68,
ala bu'dan li Thamud. Ya. Wa fi ayat ukhra, di ayat yang lain 59, ala bu'dan li Madyana kama bi'idat Thamud. Wa fi suratil Mu'minun fa bu'dan lil qaumidh dhalimin, seperti itu. Wa fi ayatin ukhra 44 al-Mu'minun fa bu'dan liqaumin la yu'minun. Wa kama qara'na fi qissati Nuh min qablu fi Hud ayat 44 wa qila bu'dan lil qaumidh dhalimin. Ini semuanya ungkapan-ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana laknat Allah. Ya, ketika dibilang ala bu'dan, artinya jauhlah bagi mereka. Maksud mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Bagi kaum Tsamud, ya, penduduk Madian, ya, kemudian kaumnya Nabi Nuh dan seterusnya. Ya. Ini adalah laknat bagi mereka-mereka yang sombong, yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan para rasulnya. Fa fi jami' hadhil ayat ja'a al-la'nu syi'aran liman adhnabu dhanban 'azima. Dalam semua ayat ini datang laknat sebagai syiar, sebagai lambang bagi mereka-mereka yang berdosa dengan dosa yang besar. Wa yaduru hadzal la'nu madara bu'dihim an rahmatillah. Dan laknat ini senantiasa meliputi berputar kepada mereka-mereka yang jauh dari rahmat Allah. Wa ghaliban ma yutraqul yawm mithla hadha syiar al-musta'mirin wal mustakbirin wal zalimin. Terkadang juga syiar-syiar seperti ini disematkan kepada mereka, para penjajah, orang-orang yang sombong dan zalim. Kan sering ya mereka itu dilaknat oleh orang-orang. Ya. Jadi bukan saja kalau laknat Allah, kalau dalam Al-Quran kan zaman turunnya ayat-ayat suci Al-Quran jelas mereka dapat laknat. Tapi terkadang mereka yang berlaku zalim, para penjajah, orang-orang yang sombong ini ya, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Wa yal'anuhumul la'inun, kata dalam Al-Quran. Dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi bukan hanya Allah Subhanahu wa taala, secara zahir saja manusia benci terhadap mereka ya, dan melaknat mereka. Ya. Seperti sekarang ini bagaimana Zionis yang menggenosid bangsa Palestina seperti itu. Ya, orang-orang yang masih memiliki hati nurani pasti melaknat mereka. Tapi mereka-mereka yang sudah dikuasai hawa nafsu dengan tergiur oleh kenikmatan dunia, tumpul nurani mereka. Enggak melihat sesuatu yang zahir seperti ini. Jadi ghaliban ma yutlaqul yawm mithla hadha syiar al-musta'mirin wal mustakbirin wal zalimin. Ghayatu ma fil amri anna hadha syiar al-Qur'ani akhadun wa tarifun ila darajah annahu ghairu nadin ila bu'dan wahid fahasb. Ya. Puncaknya bahwasanya lambang-lambang ini, syiar-syiar yang Qur'ani ini begitu menarik dan begitu unik sampai dia tidak hanya memandang kepada satu tujuan saja. Lianna hina naqul mathalan bu'da lil qaumidh dhalimin, ke satu sasaran maksudnya. Ya, karena ketika kita katakan bu'da lil qaumidh dhalimin, ya, jauhlah dari rahmat Allah bagi kaum-kaum yang zalim. Fa inna hadha at-ta'bir yashmal al-ibti'ad an rahmatillah. Ungkapan ini mencakup segala sesuatu yang menjauhkan dari rahmat Allah. Wal ibti'ad anis sa'adah, dan juga yang menjauhkan dari kebahagiaan. Wa an kulli khairin wa barakatin wa ni'mah, dan juga menjauhkan dari segala kebaikan, keberkahan dan nikmat. Wa an kaunihim ibadillah tab'an. Ibti'aduhum anil khairi was sa'adati huwal inqi'asu li ibti'adihim fi nufusihim wa arwahim wa muhiti amalihim anillahi wa khalqillah. Oleh karena mereka adalah hamba-hamba Allah, tentu saja mereka juga akan jauh dari kebaikan dan kebahagiaan, yang mana ya, kebahagiaan dan kebaikan itu adalah merupakan cerminan ya. Ya, mereka jauh dari kebahagiaan itu adalah cerminan libti'adihim fi nufusihim wa arwahim, karena jauhnya mereka dalam diri mereka dan jiwa mereka, dan juga segala
ya, cakupan amal mereka anillah dari Allah, wa khalqillah dan juga dari makhluk Allah. Karena mereka jauh dari Allah, jauh dari kebaikan rahmat makhluk-makhluk Allah, mereka juga akan dijauhkan. Lianna kulla fikratin wa amilin lahu atharun fid daril akhirah yushabihu dhalikal amal tamaman. ولذلك فإن ابتعادهم هذا في هذه الدنيا أساس ابتعادهم في الآخرة عن رحمة الله وعفوه ومواهب السنية. Karena segala pemikiran dan segala perbuatan itu memiliki dampak di akhirat. Begitu juga itu serupa dengan perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, perbuatan yang mendatangkan laknat dari Allah, ya. Walidzalika fa inna ibti'adahum hadza fi hadhihi dunya asasu ibti'adihim fil akhirah. Oleh karena itu, jauhnya mereka, ya, di dunia ini menjadi kejauhan mereka juga di akhirat an rahmatillah, dari rahmat Allah, wa afihi dan kemaafannya, wa mawahibihi saniyah dan juga segala karunia-Nya yang baik, ya. Ya tadi kita baca, mungkin kita baca ayatnya saja. Setelah ini berakhir kisah Nabi Allah Hud dengan kaum Ad, dan berakhir ayat 61 Allah menceritakan kaum Nabi Saleh. Wa ila Thamud akhahum Salihah, dan kepada kaum Thamud, ya, kami utus saudara mereka Saleh. Ya, akhahum ay nursilu akhahum Saleh gitu, ya. Kami utus Nabi Saleh kepada mereka, saudara mereka, ya. Ini ungkapan yang begitu bagaimana begitu indah, menunjukkan para nabi itu Allah sebutkan akhahum, saudara mereka, karena mereka tidak mengeksploitir, merendahkan para pengikutnya, bahkan mereka menganggap itu adalah saudara mereka. Begitu dekat, ya, Nabi Allah Saleh kepada kaumnya, artinya mereka menasehati kaumnya yang jauh dari jalan Allah dengan penuh kedekatan, dengan tidak menghinakan mereka, ya, mengajak mereka, mendakwahi mereka, ya. Tapi ketika kaumnya itu menentangnya, ya, tentunya setelah itu ditinggalkan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Allah Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, karena tidak ada Tuhan selain Dia. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah yang menciptakan kalian minal ardi, dari bumi ini. Atau ansha'akum ini yang menumbuh kembangkan, ya, kalian, ya, dari bumi ini. Wasta'marakum fiha, dan bagaimana Allah menjadikan kalian, memakmurkan bumi ini. Jadi Allah berikan kemampuan kepada kalian untuk memakmurkan bumi, ya, dengan potensi yang Allah berikan. Ya, ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, fastaghfiruhu wa tubu ilaih. Maka mintalah ampun kepadanya, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Tuhanku itu sangat dekat dan akan memenuhi segala, ya, doa dan permohonan. Mungkin pembahasannya panjang. Nanti kita bisa bahas kisah Nabi Allah Hud, dan juga memasuki kisah Nabi Allah Saleh. Ini Nabi Allah Saleh tempatnya lain, ya, berbeda, bukan di Yaman, tapi dekat ke Jordan gitu, ya. Itu di sana juga ada situs, ya, Madain Saleh, Saudi Arabia, ke arah Palestina sana. Ya, ilahuna mungkin dia lanjutkan Ustaz Husain.
Dan juga nanti ada diskusi atau tanya jawab. Allah a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi telah kita ikuti ya uraian mengenai kaum Ad dalam surah Hud. Kemarin juga telah kita baca dalam suratul A'raf. Dan kalau kita berpindah ke dalam suratul Syu'ara, ada isyarat-isyarat yang baru yang menggambarkan bagaimana kesejahteraan kaum Ad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Kita lihat pada ayat 123 ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat 'adunil mursalin. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Kita lihat di sini ada isyarat-isyarat yang lain yang tidak diterangkan dalam surah ya, surah yang lain dengan uslub dan bahasa yang khusus. Di sini mengandung tantangan bagi bangsa Arab yang biasa bangga ya dengan syair-syair mereka juga. Al-Quran ternyata membawakan ayat-ayat yang begitu indah untuk memukul kebanggaan mereka, untuk juga membuat mereka menyadari bahwasannya Al-Quran mustahil datang dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keindahannya bukan hanya pada susunan bahasanya, bukan hanya terbatas pada iramanya, tapi juga pada makna, hidayah, bimbingan yang menyentuh ke dalam kalbu. Nah, kalau kita perhatikan pada ayat-ayat ini, Allah gambarkan bagaimana kemajuan, kesejahteraan kaum Ad. Allah sebutkan, kami utus di tengah-tengah mereka saudara mereka, Hud, untuk menjelaskan bahwa Hud ini sebagaimana nabi di tengah-tengah kaum Quraisy, orang yang paling mereka kenal, akhlaknya, pribadinya, kejujurannya, bukan orang asing. Begitu juga Hud di tengah-tengah kaumnya juga orang yang dikenali bagaimana akhlaknya, kepribadiannya, yang tidak pernah berdusta di tengah-tengah mereka. Ini merupakan ciri ya, bagi setiap nabi dan rasul. Karena begitu dia berdusta, legitimasinya akan hilang. Hingga Allah berfirman, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Oleh karena itu riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim pernah berbohong beberapa kali, ini merupakan hadis-hadis maudhu. Karena ini menodai betul-betul dan mencemari kehormatan seorang nabi dan akan meragu-ragukan terhadap legitimasinya. Kemudian itu tadi dengar bagaimana Allah menegur mengingatkan mereka, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idza batashtum
batashtum jabbarin. Apa kalian akan membangun, ya, katakan istana-istana, villa-villa di dataran yang tinggi? Ta'bathun, ya. Tujuannya apa? Untuk beriforia, bersenang-senang, bermain-main, ya. Menikmati berbagai macam karunia Allah. Dan kalian juga membangun apa? Membangun masani'. Masani' artinya pabrik-pabrik, industri-industri, ya. Yang menggambarkan di sini apa? Seolah-olah mereka akan hidup kekal. Membangun industrinya nggak disalahkan. Membangun juga rumah-rumah di atas gunung juga tidak disalahkan. Tapi kata ta'bathun, kemudian menganggap diri mereka akan hidup kekal, menggambarkan mereka tidak ingat lagi tentang hari akhirat. Dan kalau mereka menghukum atau melakukan tindakan-tindakan mereka kejam dan biadab. Mereka tidak lagi peduli terhadap nasihat. Baik kau berikan nasihat atau tidak, bagi kami sama. Ini menggambarkan bagaimana kaum Hud dalam kesombongannya betul-betul mencapai puncaknya. Dan kalau seandainya kita kembali kepada data-data sejarah, bahwa kerajaan Babilonia, ya, berdasarkan peninggalan mereka menceritakan, ya, tentang masa-masa kemajuan peradaban satu kaum. Tapi yang data-data mereka hilang dan lenyap. Mereka membangun gedung-gedung, istana-istana, juga membangun apa? Membangun industri-industri yang dikenal dengan Irama Dzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Iram menggambarkan tempat mereka Dzatil Imad dengan bangunan-bangunan pencakar langitnya yang tidak pernah sama sekali apa? Diadakan, diciptakan sebelumnya. Di tempat-tempat yang lain. Nah, kebetulan para peneliti, para arkeolog berusaha mencari berdasarkan data-data sejarah. Bertahun-tahun mereka tidak temukan sampai akhirnya dengan bantuan satelit di wilayah Yaman yang bernama Shabwah, dalam kedalaman tanah pasir sedalam 100 meter, mereka menemukan peninggalan-peninggalan apa? Sejarah yang mirip dengan kaum Hud. Yang mirip dengan kaum Hud. Dalam buku yang ditulis oleh Harun Yahya, walaupun bukan Harun Yahya yang menulis sebetulnya, karena Adnan Okta, nama penanya Harun Yahya ini beda perilakunya. Kelihatannya ini merupakan seorang penulis lain, ya, yang menulis cuma diklaim oleh Harun Yahya atau Adnan Okta ini. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama bagaimana peninggalan kaum Hud ini, sebagaimana yang diceritakan Allah dengan mata airnya, dengan kebun-kebunnya, ini menunjukkan apa? Bahwa pada saat itu betul-betul wilayah tersebut merupakan wilayah yang subur. Tapi karena mereka ingkar kepada Allah, Allah hancurkan. Mereka memiliki fisik dan tubuh yang kuat. Dan juga pengetahuan sebagaimana dari tanda-tanda yang Allah ceritakan kepada kita. Tapi karena mereka ingkar, tilka adun kafaru rabbahum. Allah sebutkan wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamah. Mereka diiringi oleh laknat dalam kehidupan dunia, begitu pula di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Kata-kata laknat dalam bahasa Arab at-tardu wal ibad min rahmatillah, yang berarti terusir dari rahmat Allah. Di dunia mereka diputuskan dari rahmat Allah. Allah angkat rahmat keberkahannya. Di akhirat mereka akan menjalani siksa yang amat mengerikan. Nah, dari ayat-ayat yang bermacam-macam, dalam setiap situasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kisah-kisah para nabi bertujuan untuk mengajak kita belajar. Suasana surah Asy-Syu'ara beda dengan surah Hud. Begitu pula dalam suratul A'raf. Dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan nabi demi nabi dengan juga uslub mereka dalam memberikan jawaban kepada kaum mereka. Dari mulai kisah Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, kemudian Nabi Allah Lut, hingga Nabi Allah Syuaib, kemudian dilanjutkan dengan kisah Musa bersama Firaun yang cukup panjang. Ya. Kemudian kesimpulan pada akhir suratul A'raf, jatuh dan bangunnya satu umat.
bangkitnya mereka, kemajuan mereka disebabkan karena mereka berpegang teguh pada petunjuk Allah. Hingga Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara hamba-hamba yang kami ciptakan ada umat yahduna bil haqq, memberikan bimbingan, memimpin dengan al-haq, maksudnya dengan kitab Allah. Wa bihi ya'dilun, dengan kitab itu juga atau dengan al-haq itu juga mereka menegakkan keadilan. Lalu Allah ceritakan bagaimana kebinasaan dari mereka-mereka yang ingkar dari Bani Israel. Dan pada akhirnya lahirlah Nabi penutup, yaitu An-Nabiyul Ummi. Alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jadi kalau kita telusuri kisah para nabi, diulang bukan tanpa tujuan. Bukan tanpa apa? Bukan tanpa sebab, ya. Tapi memang ditempatkan pada tempat masing-masing dengan situasi, suasana, kondisi, dan cuacanya yang berbeda, hingga melahirkan juga uslub yang berbeda. Sebagaimana dalam surat Syu'ara. Silakan kepada ikhwan yang mau mendiskusikan apa yang tadi kita baca bersama-sama. Itu tadi apa yang di salah cetak itu ada di surah Al-Haqqah ya. Yeah. Wa amma 'adum fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakhkharaha 'alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Bukan 6 ayyam ya, wa thamaniyata ayyamin husuma. Fatarul qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur para habaib sedayana. Sami-sami Mama gelar. Mangga Mama. Ini Habib ketika melihat realita lain, berharap ada apa yang bisa mengakomodasi dari berbagai macam madhab, tapi di sisi lain agak sulit. Yang kemarin Habib bilang bahwa saling mengeklap. Putus-putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Agak seperti itu disambung. Apakah ada korelasinya kuntum khairu ummatin itu dengan ummatan wahidah? Gitu. Sebab mungkin dari dulu ketika saya masih kuliah, saya sempat mengidolakan beberapa narasumber seperti almarhum Nurholis Majid, terus Jalaluddin Rahmat, dan banyak hal yang berkembang di Jawa Barat di sekitar kampus. Tapi itu setelah kelihatan jati dirinya, akhirnya ketegangan itu muncul kembali pada diri saya, sehingga dari situlah awal berhentinya saya mengikuti kajian-kajian. Baru memulai lagi ketika saya mengenal Habib gitu. Baru saya mengikuti lagi kajian-kajian keislaman, karena pernah ada sebuah masuk di titik jenuhan gitu ketika melihat kondisi yang ada seperti itu. Mungkin itu Habib. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin tadi ada terputus apa pertanyaan Pak Gilar ya. Anda baca. Assalamualaikum Habib, yang tadinya mau bertanya pertama kalimat ummatan wahidah ada kaitannya dengan kalimat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu apakah ada kaitan itu? Kemudian apakah kalimat tersebut sebagai harapan Allah kepada manusia agar menjadi ummatan wahidah dan menjadi khaira ummah? Atau akan benar-benar terjadi di masa sekarang. Yang ketiga, karena melihat kenyataan yang begitu sulit untuk hal di atas, malah satu sama lain saling mengklaim dan menstempel apa yang dikatakan Habib dari kajian pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendaknya yang maha bijaksana, di mana kehendaknya
terbagi dua, takwiniyah dan tasyri'iyah. Takwiniyah yang kembali kepada ketentuan yang telah ditetapkan Allah, kembali pada pilihan yang berdasarkan ilmu dan kebijaksanaan. Ini tidak terkait sama sekali dengan pilihan kita semua. Ini namanya kehendak, ya, yang takwiniyah. Artinya kembali kepada kun fayakun tanpa ada sama sekali pilihan dari kita semuanya. Yarhamkallah. Sebagaimana yang kita saksikan dalam kehidupan kita, banyak hal yang bukan merupakan pilihan kita. Ayah ibu kita, bentuk rupa kita, begitu pula tempat kelahiran kita. Semua hal ini termasuk dalam masyiah takwiniyah. Dan masyiahnya berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Nah, yang kedua masyiah tasyri'iyah. Allah dengan syariatnya, dengan kehendaknya membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih mulia. Sebagaimana yang kita baca dalam surat Asy-Syura, jelas sekali perintah Allah dalam masalah ini, karena ini bukan hanya terbatas pada misi satu nabi, tapi semua nabi menyampaikan misi yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 13, ya, yang sering kita baca berulang kali, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Isa, kemudian an aqimuddin wa la tatafarraqu fi. Allah mensyariatkan bagi kalian. Syariat hanya menjadi hak dan milik Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada Nuh, begitu juga yang kami wahyukan kepada wahai Rasulullah, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa pesan dan wasiat Allah? Kata wasiat ini menjelaskan bagaimana wanti-wanti Allah mengingatkan. An aqimuddin, tegakkanlah ad-din. Dengan alif lam di sini menunjuk kepada sesuatu yang telah kita fahami, yaitu al-Islam. Karena inna dina indallahil Islam wa raditu lakumul islama dina wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi Allah perintahkan para nabi semuanya, para rasul, untuk mengajak umatnya menegakkan din Allah, yaitu al-Islam. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Nah, ini merupakan amrun tasyri'i yang kembali kepada kehendak tasyri'i, kehendak syariatnya. Kalau Allah menggunakan kehendak takwinnya, niscaya dia akan berjalan, berlaku, tak ada satupun yang bisa membantah. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan masyiah tasyri'iyahnya menetapkan syariatnya, pelaksanaannya dikembalikan kepada pilihan kita, maka dengan sendirinya ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Bukan harapan Allah, karena kalau harapan Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, idza arada syai'an an yaqula lahu kun, tapi ini merupakan masyiah tasyri'iyah. Jadi kalau manusia melanggar perintah Allah, dia bercerai-berai, bukan berarti Allah dikalahkan oleh hambanya. Sama sekali tidak. Tapi hambanya dengan kehendak pilihan yang Allah berikan kepada mereka, diberikan kesempatan untuk memilih dan beramal semasa hidup mereka di dunia. Setelah itu mereka masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal mereka. Jadi berdasarkan perintah Allah, kehendak Allah, kehendak tasyri'nya memerintahkan kita untuk menegakkan agamanya, bersatu di dalamnya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita masih bercerai-berai? Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datangnya ilmu kepada mereka. Kenapa? Baghiyan bainahum. Karena yang mereka ikuti hawa nafsu. Nah, begitu mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai imam, mereka akan terlepas dari jalan Allah. Seperti planet yang keluar dari orbitnya. Maka dengan sendirinya dia tidak termasuk dari mereka-mereka yang beriman.
Oleh karena itu perintah untuk bersatu dalam agama Allah ini tidak ada tawar-menawar. Kita bukan diperintahkan bersatu dalam Syiah, atau dalam Sunnah, atau dalam NU, dalam Muhammadiyah, atau Persis. Belum golongan-golongan di setiap negara yang pasti bermunculan. Tapi semuanya diperintahkan bersatu dalam Islam. Nah, dengan sendirinya, bersatu dalam tuntunan Islam ini, bersatu dalam pokok-pokok prinsip-prinsip syariat yang disepakati. Kalau ada perbedaan pendapat karena perbedaan situasi kondisi yang dihadapi oleh setiap kaum, itu wajar. Kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Jangan kita ribut, berselisih, saling menyalahkan karena situasi yang dihadapi orang di Indonesia bisa saja beda dengan orang yang di Saudi Arabia. Orang yang dekat dengan kutub yang waktunya ekstrim. Terkadang panasnya panjang, malamnya sedikit. Begitu juga terkadang siangnya panjang, malamnya sedikit. Kalau harus mengikuti ketentuan yang berlaku di negara tropis, beda dong. Mereka katakan siangnya hanya setengah jam. Ada yang malamnya cuma setengah jam. Bagaimana mereka sholat? Bagaimana mereka berpuasa? Tidak mungkin mereka mengikuti standar setempat. Maka lahirlah ijtihad bahwa mereka menjadikan Mekah tempat kembalinya manusia sebagai standar waktu ibadah mereka, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isya'nya, begitu juga berbuka puasa maupun sahurnya. Jadi perbedaan pendapat pasti terjadi.